situasi atau kondisi atmosfer di atas wilayah Indonesia ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Sekali lagi masih terus aktif angin monsun yang berasal dari Asia, tapi sebelum masuk Indonesia membelok dulu ke Samudra Pasifik sehingga membawa uap air yang cukup intens dari Samudra Pasifik masuk ke wilayah Indonesia. Dan berikutnya seperti yang telah diprediksi beberapa hari sebelumnya, ada aliran udara basah yang masuk dari Samudra Hindia ke wilayah sebelah barat Pulau Sumatera. Kemudian selain itu ada pengaruh siklon yang bergerak dari selatan Nusa Tenggara Timur atau Nusa Tenggara, saat ini sudah bergerak menuju ke Australia, siklon Blake. Namun di belakangnya disusul muncul bibit siklon lagi, masih berada di wilayah selatan Papua ke arah arah Furu. Nah, seluruh fenomena tadi berpengaruh terhadap meningkatnya intensitas curah hujan yang ada di wilayah Indonesia. Dalam sepekan ke depan, wilayah-wilayah yang perlu diwaspadai adalah Sumatera bagian selatan, seluruh Jawa, Bali, kemudian Nusa Tenggara Barat, Timur, Maluku sampai Papua, juga sebagian Kalimantan dan juga di Sulawesi. Namun dari analisis prediksi BMKG, khususnya untuk antara tanggal 8 sampai 9, kami mendeteksi adanya potensi hujan dengan intensitas tinggi dengan tingkat dengan probabilitas mencapai 90%, tingkat kepastiannya 90%. Itu terdeteksi, diprediksi akan terjadi di wilayah ini pada tanggal 8 sampai 9, terutama Banten bagian barat dan juga Jawa Tengah, terutama sebagian besar di wilayah Jawa Tengah bagian tengah sampai barat, dan juga di Gorontalo. Itu untuk tanggal 8-9. Nah, kemudian 9-10 hujan dengan intensitas lebat itu dengan tingkat kepercayaan dengan probabilitas 90% diprediksi di wilayah pantai Sumatera Barat dan juga di Jawa Barat. Jadi Jawa Barat meluas. Kalau tadi tanggal sebelumnya hanya Banten bagian barat, tanggal 9-10-nya itu meluas juga di Jawa Barat bagian tengah itu. Nah, itu untuk 3 hari ke depan. Tapi sekali lagi sampai sepekan ke depan masih merata hampir di seluruh wilayah Indonesia. Maka kami menghimbau masyarakat tetap waspada. Jadi ini tidak hanya di Jabotabek aja. Jadi kan tadi wilayahnya di berbagai wilayah di Indonesia. Tetap waspada, selalu memantau perakiraan cuaca dan peringatan dini cuaca ekstrim. Jadi mohon dipahami, peringatan dini kami bukan peringatan dini banjir. BMKG mengeluarkan peringatan dini hujan lebat atau hujan ekstrim, bukan banjir. Maksudnya apa? Kalau sudah mendapat peringatan dini hujan lebat atau bahkan hujan ekstrim, tentunya bisa ditindaklanjuti untuk menyiapkan adanya potensi banjir, longsor, dan mungkin banjir bandang. Jadi itu, jadi himbauan kami agar tetap terus waspada dan menyiapkan segala sesuatunya agar bisa mengurangi risiko terjadinya potensi banjir ataupun longsor dan banjir bandang. Bu Rita, kalau untuk curah hujan ini sampai bulan apa ya Bu ya? Jadi kami masih sama seperti yang kami sampaikan sejak November yang lalu. Ini kan dipengaruhi oleh aktivitas monsun Asia
yang tadi saya katakan adanya aliran udara dari Asia lewat Pasifik, Samudra Pasifik dan masuk Indonesia ini akan berlangsung sampai bulan Maret. Tetapi intensitas curah hujan yang diakibatkan itu mulai meningkat di bulan Januari, dan puncak musim, ini saya katakan puncak musim hujan diprediksi di bulan Februari, mulai akhir Januari masuk Februari, dan diperkirakan bisa sampai awal Maret. Tapi musim hujannya sampai akhir Maret. Apa maksudnya puncak musim? Dalam satu musim, yaitu di bulan Februari itu, curah hujannya secara akumulatif selama Februari besok itu berapa? 28 atau 29 hari. Selama satu bulan itu curah hujannya yang diprediksi yang tertinggi. Meskipun tidak selalu setiap hari itu hujan, tapi curah hujannya yang tertinggi. Dan tidak harus setiap hari curah hujannya itu sama. Dan bisa saja sebelum Februari ada hari hujan, hari ya bukan bulan. Hari hujan di bulan sebelumnya bisa intensitasnya lebih tinggi dari Februari. Bisa. Tapi karena itu hanya single event, hanya satu hari. Kalau Februari itu akumulasi selama satu bulan. Poinnya semuanya harus tetap kita waspadai. Karena semakin berlanjut ke Januari sampai masuk Februari, kondisi lingkungan kita, kondisi tanah itu kan sudah jenuh air. Jadi kapasitas untuk menyerap air, meresapkan air juga semakin berkurang, sehingga tidak harus menunggu hujan yang intensitasnya sangat lebat atau ekstrim. Bisa saja hujannya tidak begitu lebat, tidak ekstrim, tetapi turun selama berjam-jam, durasinya lama, dan itu terjadi ada istirahat, memang jeda, tapi hari berikutnya juga begitu. Itu sudah bisa juga untuk mengakibatkan air limpasan ataupun banjir ataupun longsor. Demikian. Bu, berdasarkan analisa dari BMKG kan memang 3 hari ke depan akan ada hujan dengan intensitas yang cukup lebat ya di beberapa wilayah. Apakah analisa ini sama Bu intensitasnya dengan pada saat yang terjadi pada tanggal 31 ke 1, dimana kita ketahui kan memang berjam-jam ya Bu ya. Apakah kemungkinan pantauan dari BMKG seperti itu atau lebih parah atau lebih ringan? Jadi kami bisanya hanya memberikan itu tadi probabilitas antara 80 sampai 90%. Jadi tidak bisa 100% memastikan akan seperti yang sudah terjadi kemarin itu. Jadi kan namanya alam ya, kita ini tidak maha tahu, tapi ada ilmu untuk memprediksi itu. Probabilitasnya hanya mencapai 80% sekitar itu yang kami terdeteksi. Itu pun lebat. Jadi angkanya mau berapa kita tidak bisa memastikan. Tapi poin yang penting adalah seperti yang saya sampaikan tadi, tidak harus menunggu hujan seperti tanggal 31 Desember sampai 1 Januari, karena kondisi tanah sudah jenuh dan mungkin saluran-saluran air juga sudah mulai terisi sedimen-sedimen, sehingga tidak harus menunggu hujan yang seperti itu. Bisa saja menjadi jenuh, air limpasan terjadi ataupun banjir dan genangan terjadi. Jadi waspada saja yang perlu dilakukan. Banjirop yang lain ya Bu? Nah, banjirop